Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Kali ini pertemuan kita adalah tentang peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian ini adalah merupakan materi matematika umum di kelas 12. Oke, pertama di peluang suatu kejadian yang pertama adalah kejadian sederhana. Kejadian sederhana di sini adalah terjadinya sesuatu yang sangat sederhana. Contoh misalkan kita melempar satu koin. Satu koin itu apabila dilempar, maka kejadiannya itu kalau tidak angka, maka dia gambar. Kemudian kalau dua koin apabila dilempar, maka munculnya adalah angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Kemudian kejadian ini boleh juga misalkan tiga koin boleh kita pakai panah. Misalkan sini adalah angka gambar 3 koin banyak, berarti sini kita buat lagi angka gambar, ini masih lagi satu pelemparan, dua pelemparan, tiga pelemparan, angka gambar, sehingga di sini menjadi angka-angka gambar. Ini masih lagi sini angka gambar, angka gambar, dan seterusnya. Selain koin tadi, misalkan di sini adalah dadu. Kita pelemparan dadu. Apabila dadu kita lempar, maka kemungkinan munculnya adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Karena dadu hanya 6. Kemudian ini adalah pelemparan satu dadu. Kalau dua dadu, kita buat tabel seperti ini. Di sini adalah dadu 1, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini juga sama 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena dia dua dadu, di sini dadu 1, di sini dadu 2. Oke, maka di dadu 1 di sini jelas misalkan di sini 1,1, kemudian 1,2, 1,3 dan seterusnya. Ini juga sama 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Sehingga 1,2 dan 2,1 itu berbeda. Kalau 1,2 dadu 2-nya adalah 1, dadu 1-nya adalah 2. Sementara di sini adalah dadu 2-nya adalah 2 dan dadu 1-nya adalah 1. Jadi berbeda. Dengan demikian kalau kita lihat di sini sebanyak 36. Kemudian ada juga misalkan satu dadu, satu koin dan seterusnya kita buat, itu adalah ruang suatu kejadian. Jadi berdasarkan suatu kejadian, maka dapat ruang sampelnya. Tadi misalkan satu koin, ruang sampelnya akan tertulis F, kita tulis semuanya yaitu angka gambar, maka sampelnya ada 2. Ruang sampelnya angka dan gambar, banyak sampelnya ada 2. 2 koin tadi adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Berarti ini adalah ruang sampelnya, banyak sampelnya adalah 4 dan seterusnya. Yang 3 tadi juga sama. Kemudian tadi dadu, satu dadu tadi sampelnya adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Maka ruang sampelnya sini adalah 6. Kalau 2 dadu tadi adalah 11, 12, 13 dan seterusnya, maka ruang sampelnya ada 36 dan seterusnya. Itu ruang sampel. Begitu juga kalau satu dadu, satu koin, ya, dan seterusnya. Berarti kita bisa melihat berapa banyaknya ruang sampel. Jadi ini adalah ruang sampelnya, ini banyak sampelnya. Yang C adalah peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian biasanya disimbolkan dengan PA. Ini rumusnya adalah NA
per NS. Oke, NA di sini adalah kejadian, suatu kejadian tadi, sedangkan NS-nya adalah banyak sampel. Oke, PA adalah peluang suatu kejadian. Dengan demikian, peluang suatu kejadian adalah NA, suatu kejadian per NS adalah banyak sampelnya. Kita perhatikan di sini adalah suatu contoh, misalkan yang peluang suatu kejadian yang sederhana, dadu dilempar 1 kali, tentukanlah peluang mata dadu 6. Kita tahu tadi bahwa kejadian ataupun suatu kejadian untuk dadu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang munculnya angka 6 tadi, suatu kejadian angka 6 itu ada 1, yaitu 6. Berarti 1 sampelnya tadi adalah 1 dadu sampelnya 6. Berarti peluangnya adalah 1/6. Kemudian kalau prima adalah bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Berarti kejadiannya ada 3. Sampelnya juga sama, ada 6. 3/6 atau kita kecilkan menjadi 1/2. Untuk yang kurang dari 5 berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kejadiannya, sampelnya 6. 4/6 apabila kita kecilkan menjadi 2/3. Kita lanjutkan, sekarang adalah 3 koin. Tadi kita buat 3 koin itu sampelnya tadi seperti ada pohon faktor, ada 8, yaitu angka-angka gambar, gambar angka dan seterusnya. Yang pertama tadi adalah berapakah peluang bacanya satu gambar. Kita lihat dulu sampelnya tadi. Sampel tadi kan ada berapa sampelnya? Ada 8, yaitu gambar angka, kemudian gambar angka gambar, kemudian angka gambar. Berikutnya adalah angka gambar, angka gambar angka, kemudian gambar angka. Ada 8 sampelnya, sampel 3 koin. Pertanyaan pertama tadi adalah berapakah peluang terambilnya satu buah gambar. Kita buat yang satu gambar itu berapa kejadiannya? Ini satu gambar, 2 satu gambar, 3 satu gambar. Pertanyaan pertama tadi adalah berapakah peluang terambilnya satu gambar. Berarti peluang itu tadi rumusnya adalah kejadian NA per NS. Kejadiannya tadi adalah satu gambar 1, 2, 3. Berarti 3 sampelnya 8, berarti 3/8. Yang B tadi adalah peluang terambilnya tidak ada gambar, atau biasanya disebut dengan komplement daripada gambar. Tidak ada gambar komplementnya. Ada berapa tidak ada gambar? Hanya 1 tidak ada gambarnya, ada gambar semuanya. Berarti hanya 1, berarti kejadiannya NA-nya adalah 1, sampelnya 8. C tadi adalah paling banyak 2 angka. Paling banyak 2 angka berarti 3 angka boleh, 1 angka nggak boleh. Berarti 3 angka boleh, 3 angka 1, 3 angka, 2 angka juga boleh, kemudian 2 angka boleh, 2 angka boleh, 1 angka nggak boleh. Berarti ada 1, 2, 3, 4, berarti 4, sampel 8 diperkecil dapat 1/2. Yang ketiga adalah dalam sebuah tas terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Kemudian dan 3 bola biru. Dalam sebuah tas terdapat 6 bola merah, 4 bola putih dan 3 bola biru. Berarti banyak bola ada berapa? Ada 13. Dari 13 bola itu diambil 4 bola. Pertanyaan pertama adalah tapi ngambilnya sekaligus. Tentukan peluang terambilnya bola merah. Sekarang kita lihat. Kalau ngambilnya sekaligus berarti sekali ambil. Apabila dia mengambil merah putih dan putih merah itu adalah sama. Apabila suatu kejadian AB dengan BA sama, maka dia disebut dengan kombinasi. Suatu kejadian kombinasi. Sehingga di sini kita menggunakan kombinasi. Kita tahu bahwa peluang tadi adalah NA per NS. NA per NS. NS-nya dulu. NS-nya kejadian sampelnya. Sampelnya ada berapa? 6, 4, 3. Berarti ada 13. Diambil 4. Berarti sini adalah 13C4. Sementara kejadiannya adalah berwarna apa? Berwarna merah. Merah ada berapa? Ada 6. Diambil berapa? Diambil 4. Berarti 6C4.
6C4. Berarti kita cari ya, 6C4 itu adalah 6 faktorial per 6 kurang 4 dapat 2 faktorial, 4 faktorial. Ini kita coretkan, tinggal tersisa. Kita buka lagi di kombinasi. Ini ya tinggal 6 kali 5 dengan 2. 2 kan 1 kali 2. Ini kita coret dapat 3, berarti 15. Sampelnya adalah 13C4. 13C4 adalah 13 faktorial per 13 kurang 4, 9 faktorial, 4 faktorial. Kita coretkan, tinggal tersisa 13, 12, 11, 10. Sementara 4 faktorial itu adalah apa? 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti boleh 4 dengan 3, 12 ini habis. Kemudian ini boleh kita coret menjadi 5. Berarti tetap ini kan 4, 3, 12 ini habis. Kemudian 13 kali 11 143 kali 10 berarti 1430 dibagi 2 tadi hasilnya adalah 715, sehingga peluangnya itu adalah kejadiannya tadi 15, sampelnya adalah 700. Nanti kita kecilkan, bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 1, 100, 143. Jadi kecil, maka dengan demikian peluangnya adalah 3/143. Yang B adalah peluang terambilnya 2 bola putih dan 2 bola biru sama. Tadi peluang tadi adalah suatu kejadian Na per Ns. NS adalah sampel. Oke, kejadiannya ada 2, yaitu bola putih. Bola putih tadi berapa? Bola putih itu ada 4, diambil berapa? Diambil 2, berarti 4C2. Kenapa pakai kombinasi tadi? Karena merah putih dan putih merah adalah sama. Kemudian kita kalikan karena 2 kejadian. Bola biru ada berapa? Bola biru ada 3, diambil 2, berarti sini 3C2. Oke, sampelnya juga tetap sama. Sampelnya tadi ada 13, diambil 4. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita cari 4C2. 4C2 adalah 4 faktorial. 4 kurang 2, 2 faktorial. 2 faktorial. Ini kita coret, tinggal tersisa 43. Ini adalah 21, berarti 2 dapat 6. Kemudian 3C2. 3C2 adalah 3 faktorial. 3 kurang 2, 1, 2 faktorial. 3 dengan 2 dicoret, tinggal 3 saja. Bila seterusnya habis, bawahnya 1, maka dapatnya 3. Oke, sementara 13C4 yang tadi sama. 13C4 tadi adalah 13 faktorial per 13 kurang 4 tadi 9. 9 kemudian 4. 13 ini kita coret tadi, 13, 12, 11, 10. Oke, sedang 4 itu 4, 3, 2, 1 seperti tadi. 4, 3 ini adalah kita coret di sini 12. Habis, berarti ini tadi adalah 13 kali 11 tadi adalah 1430 dibagi 2, ini hasilnya adalah 715. Masuk. Berarti dengan demikian peluangnya adalah 4C2 tadi adalah 6, kemudian 3C2 adalah 3 per di sini adalah 13C4 tadi 715. Oke, dikecilkan masuk aja, berarti hasilnya adalah 18 per 715. Itu adalah peluang terambilnya 2 bola putih dan 2 bola. Itu nomor 4. Di dalam kantong terdapat 10 bola lampu, kemudian 6 diantaranya hidup. Berarti kalau 10 dalam lampu, 6 diantaranya hidup, berarti matinya ada 4. Kemudian diambil 2 lampu. Apakah hidup, apakah mati, karena dia kita nggak tahu. Kemudian tentukan peluang dari A kedua-duanya mati. Berarti peluang terambilnya kedua-dua mati jika pengambilannya 1 per 1 dan dikembalikan. Artinya setelah diambil pertama kita kembalikan, ambil lagi. Berarti ngambil 1 per 1 tapi dikembalikan. Berarti penyelesaian di sini kita menggunakan stokastik. Stokastik itu faktor seperti ini sama, yaitu yang pertama adalah bola lampu yang hidup, kita lambang ini hidup, sini adalah mati. Pengambilan pertama, pengambilan kedua, kalau nggak hidup mati. Berikut juga sama di sini, kalau nggak hidup
maka dia mati. Oke, sekarang kita perhatikan. Sampelnya berapa? Sampelnya ada 10. Bola yang hidup ada berapa? 6. Maka berapa peluang yang hidup? Peluang hidup adalah 6, kejadiannya sampelnya 10. 6/10. Kemudian yang mati berapa? Mati ada 4. Sampelnya 10. 4/10. Di sini diambil yang hidup 1, kemudian dikembalikan lagi. Berarti dengan demikian jumlahnya tidak mempengaruhi. Berapakah peluang hidup? Peluang hidup sama, karena nggak diambil, nggak dikembalikan. Maka sini 6/10 juga, merahnya juga 4/10. Ini juga sama karena dikembalikan. Sini adalah 6/10 hidup, matinya adalah 4/10. Oke, pertanyaannya adalah kalau ini adalah pengambilan pertama hidup, kedua hidup. Pengambilan pertama hidup, kedua mati. Pengambilan kedua mati, pertama mati, kedua hidup. Berikutnya pengambilan pertama mati, kedua mati. Di sini tanyakan adalah jika pengambilannya satu persatu dikembalikan, berapakah peluang kedua-duanya mati? Berarti kedua-duanya mati dengan mati. Karena dua kejadian, maka di sini adalah matinya 4/10. Kita kalikan lagi dengan 4/10. Oke, ini boleh kita kecilkan, bagi 2 dapat 2/5. Ini sama, maka hasilnya adalah 4/25. Dengan demikian peluang terambilnya kedua-duanya mati dengan pengambilan satu persatu dikembalikan adalah 4/25. Yang B-nya pengambilannya juga sama, dua lampu, yang satu mati, satu hidup. Kemudian yang B-nya juga pengambilannya sama, satu persatu. Tetapi yang pertama diambil, setelah diambil itu adalah tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti mempengaruhi sampel berikutnya. Sehingga kemungkinan kita mengambil adalah hidup atau mati sama. Keduanya juga sama, kalau nggak hidup berarti mati. Sini juga sama, kalau nggak hidup berarti mati. Berapa peluang hidup? Hidupnya berapa tadi? Hidupnya itu adalah berapa hidupnya? 6. Matinya sampelnya 10, berarti 6/10. Ingatkan ini diambil hidup ya. Hidup diambil, kemudian nggak dikembalikan. Berarti hidupnya tinggal berapa? Hidupnya tinggal 5, matinya tetap 4. Berapa peluang hidup? Hidup tinggal berapa? Tinggal 5. Sampelnya berapa? Sampelnya menjadi 9. Kalau di sini tadi diambil hidup nggak dikembalikan, sampelnya tinggal berapa? Tinggal 9. Berapa peluang mati? Mati tetap 4, tapi sampelnya 9 karena nggak dikembalikan. Cerita di sini selesai. Cerita berikutnya, kalau yang pertama diambil hidup, kalau yang pertama diambil mati, berapa peluang mati tadi? Mati itu adalah 4, sampelnya 10. Ingatkan mati yang diambil, kemudian nggak dikembalikan. Kemudian berarti nggak kembalikan, mati berarti tinggal 3, hidupnya tetap 6. Cerita di atas sudah selesai, cerita di bawah matinya tinggal 3, hidupnya tetap 6, berarti sampelnya 9. Maka berapa peluang hidup? Hidupnya 6, sampelnya 9. Mati, karena mati tadi 4 diambil 1, berarti sini 3, sampelnya 9. Oke, kalau pertanyaannya hidup-hidup tinggal kita kalikan. Kalau hidup mati ini boleh, kalau mati hidup yang ini, kalau mati-mati yang ini. Di sini adalah satu mati dan satu hidup. Berarti satu mati, satu hidup. Boleh hidup mati, boleh juga mati hidup. Berarti kalau dia hidup dulu untuk mati, berarti sini adalah 6/10. Kita kalikan dengan 4/9. Berarti ini kita kecilkan bagi 3 dapat 2 dapat 3. Ini kita kecilkan bagi 2 dapat 2 dapat 5. Maka hasilnya 4/15. Kalau dia adalah berapakah peluang kedua-duanya hidup, tetapi di sini pengambilannya sekaligus. Artinya kalau ngambilnya yang tadi ngambilnya satu persatu, yang keduanya tadi ngambil satu persatu tidak dikembalikan, kemudian ini sekaligus. Kalau sekaligus apabila terambilnya hidup mati dan mati hidup itu adalah sama. Karena sama maka dia disebut dengan kombinasi. Berarti kita menggunakannya dengan cara kombinasi. Tetap peluang itu adalah Na/Ns. Sampelnya tadi berapa? Sampelnya ada 10. Diambil berapa lampu? Diambil 2 lampu, kan sekaligus. Kejadiannya berapa? Kejadiannya kedua-duanya hidup. Hidup ada berapa? Hidup ada
6. Kemudian diambil berapa? Diambil 2. Jadi perbedaannya itu aja. Kalau sekaligus berarti menggunakan kombinasi. Berapa 6C2? 6C2 adalah 6 faktorial. 6 kurang 2 adalah 4 faktorial. 2 faktorial. Ini dicoret tinggal 6 kali 5. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Ini kita coret dapat 3. Berarti adalah 15. Berikutnya 10C2. 10C2 adalah 10 faktorial. 10 kurang 2 8 faktorial. Ini adalah 2 faktorial. 10 dengan 8 dicoret tinggal tersisa adalah 10 kali 9. 2 kali 1 dicoret dapat 5 berarti 45. 15 per 45 bisa dikecilkan, bagi 15 dapat 1/3. Dengan demikian berarti harus teliti memperhatikan soal-soal, dikembalikan, tidak dikembalikan sekaligus, dan kita hari ini semoga bermanfaat dan berkah untuk yang menontonnya. Ingat, sebelum menonton tolong di-subscribe dulu, kemudian di-share, di-komen, di-like dan seterusnya sehingga bisa menonton video-video kami yang selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe di mana? Di channel Edi Sukendri Hamzah. Sampai jumpa. Wassalam.